Halo guys, balik lagi sama aku Cindy Fatika Sari. Di sini aku bakal ngejelasin permasalahan implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Oke guys, langsung aja ya. Cindy bakal ngejelasin materi ini. Nah, di sini tuh ada tingkat kinerja. Yang pertama itu kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Nah, selanjutnya itu ada kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Selanjutnya ada kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan. Nah, selanjutnya itu ada garis besar kategori arti kinerja. Dari Bernardin 2021-143, kinerja merupakan catatan hasil yang dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Dari Richard 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Ya, itu yang merupakan hubungan yang itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang sangat aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi, ya seperti itu. Selanjutnya itu pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Yang pertama itu pendekatan personality traits, mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua ada pendekatan perilaku, mengukur umpan balik, kemampuan presentasi respons terhadap komplain pelanggan. Yang ketiga itu pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi menyelesaikan produk sesuai dengannya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada aspek pengukuran kinerja. Yang pertama itu ada produktivitas, kualitas, ketepatan waktu, putaran waktu, penggunaan sumber daya, dan biaya. Nah, selanjutnya ada jenis ukuran kinerja. Yang pertama itu ukuran uang, pendapatan, pengeluaran, dan pengembalian. Yang kedua itu ukuran upaya dampak, capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayan, kemampuan mempengaruhi. Yang ketiga itu ukuran reaksi, penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya. Yang keempat itu ukuran waktu, pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respons, jumlah sasaran. Nah, selanjutnya itu ada ukuran kinerja dalam dimensi kualitas, yaitu ada kehandalan, daya tangkap, kompetensi, akses, kesopanan, komunikasi, kejujuran, keamanan, pengetahuan terhadap pelanggan, dan bukti langsung. Nah, selanjutnya ada perspektif atau aspek balanced scorecard dalam pengembangan pengukuran kinerja. Yang pertama itu pengukuran kinerja dari aspek keuangan, biaya administrasi minimal. Yang kedua ada pengukuran aspek pelanggan, kepuasan pelanggan, pelayanan efektif. Yang ketiga ada aspek proses bisnis, internal sistem kontrol, pengadaan efektif, memenuhi sasaran, kebijakan publik. Yang keempat ada aspek pertumbuhan dan pembelajaran, tersedianya informasi pembuatan keputusan kerja, kepuasan pegawai. Nah, selanjutnya itu ada indikator untuk mengukur kinerja organisasi seperti produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Nah, selanjutnya itu ada konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut Describer dalam Kamus Bantam English Dictionary 1979 yang dikemukakan Prawirose dari kata kinerja performance dari akar kata to perform mempunyai beberapa entities. Yang pertama itu melakukan, menjalankan, melaksanakan. Yang kedua
memenuhi menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat itu menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima itu melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab dan sebagainya. Nah, di sini ada kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku daya dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Mungkin ini aja yang bisa Cindy sampaikan. And see you next time, guys. Bye.